Sebelum kita mulai, aku penasaran, kamu yang nonton video ini asalnya dari mana? Tulis di kolom komentar ya, aku pengen tahu sejauh apa video ini nyampe ke kamu. Dan sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, karena konten seperti ini bakal rutin muncul di channel ini. Kalau udah subscribe, oke, kita lanjut ke videonya. Aku, Ratna Wulandari, adalah sosok yang dikenal banyak orang di Surabaya. Usiaku sudah menginjak 45 tahun, namun pesona dan wibawaku masih begitu terasa. Aku dikenal sebagai pemilik grosir pakaian branded terbesar di kawasan ini. Hidupku serba mewah. Rumahku berdiri megah di kawasan elit, mobil mewah silih berganti, dan semua orang menganggapku sebagai wanita yang sangat beruntung. Namun, di balik itu semua, aku menyimpan rasa sepi yang tak bisa aku hindari. Sejak suamiku meninggal beberapa tahun lalu, aku hidup hanya ditemani para karyawan dan keluarga kecil yang jauh dariku. Anak tunggalku pun sedang menempuh kuliah di luar negeri sehingga rumah megah ini terasa kosong. Hari itu aku sedang melakukan rutinitas berkeliling kantor grosir. Mataku tertuju pada seorang karyawan baru yang tampak sibuk menata pakaian di rak. Pemuda itu bernama Andi Saputra, baru berusia 27 tahun. Penampilannya sederhana, jauh berbeda dengan pria-pria yang biasa bergaul di lingkaranku. Ada sesuatu pada Andi yang membuatku terdiam sejenak. Wajah polosnya, sikapnya yang tenang, dan caranya bekerja dengan penuh kesungguhan terlihat begitu tulus. Aku sempat berhenti di depannya. "Namamu siapa?" tanyaku sambil memperhatikan dengan saksama. Andi terkejut, buru-buru berdiri tegak. "Saya Andi, Bu. Baru masuk minggu lalu." Aku mengangguk kecil. "Bagus, kerjamu rapi. Teruskan." Andi hanya tersenyum canggung lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun, dalam hati aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Biasanya, ketika aku mendekati karyawan laki-laki, mereka berusaha menarik perhatian, mencari muka, atau sekadar mencari celah untuk mendekat. Tapi Andi terlihat tulus. Tidak ada tanda-tanda ingin memanfaatkan kedekatan dengan pemilik perusahaan. Justru ia terlihat kikuk seperti ingin menjaga jarak. Hari-hari berikutnya, aku semakin sering memperhatikan Andi. Saat aku sedang rapat, sesekali pandanganku tertuju pada pemuda itu yang sibuk mengangkat barang atau menata stok. Ada perasaan kagum yang muncul meski aku sendiri tak mengerti dari mana asalnya. Mungkin karena aku terlalu lama dikelilingi orang-orang bermuka dua, sehingga kejujuran Andi terasa segar dan berbeda. Suatu siang, aku turun ke ruang stok. Andi sedang mengangkat kardus cukup besar seorang diri. Melihat itu, aku spontan berkata, "Jangan dipaksakan, nanti punggungmu bisa sakit." Andi menoleh dengan senyum tipis. "Tidak apa-apa, Bu. Sudah biasa. Kalau butuh bantuan bilang saja. Jangan sungkan lah," kataku. "Terima kasih, Bu. Saya akan ingat itu." Percakapan singkat itu sebenarnya biasa saja, tapi meninggalkan kesan yang sulit dijelaskan bagiku. Ada rasa hangat ketika melihat Andi berusaha sopan dan tidak berlebihan. Malam harinya saat aku berada di rumah, aku merenung cukup lama. Aku teringat senyum canggung Andi, teringat bagaimana ia menjawab dengan sederhana tanpa maksud lain. Rasa penasaran itu makin kuat. Aku mulai berpikir mengapa pemuda sederhana itu mampu mencuri perhatianku. Padahal di sekelilingku ada banyak pria mapan yang ingin mendekat. Hari-hari selanjutnya, aku kerap menemukan alasan untuk melihat Andi lebih dekat. Kadang aku sengaja melewati lorong saat Andi bertugas atau pura-pura menanyakan hal sepele. Setiap kali bertemu, aku selalu menyapa dengan senyum lembut dan Andi selalu menjawab dengan canggung, namun sopan.
Suatu ketika di kantin karyawan, aku kembali melihat Andi. Ia duduk sendiri menikmati makan siang seadanya dari kotak bekal plastik. Aku mendekat membuat Andi tampak kaget. "Sendirian saja?" tanyaku sambil memperhatikan dengan saksama. "Iya, Bu. Kebetulan teman-teman sedang keluar." Aku mengangguk lalu duduk di kursi sebelahnya tanpa canggung. "Bagaimana kerja di sini? Sudah mulai terbiasa?" Andi terdiam sejenak lalu menjawab, "Lumayan, Bu. Saya masih belajar, tapi saya senang bisa bekerja di sini." Ada ketulusan dalam jawabannya yang kembali membuatku kagum. Aku tersenyum lalu berdiri. "Kalau ada kesulitan, jangan ragu bicara. Aku ingin semua karyawan nyaman bekerja." Andi hanya mengangguk sedikit salah tingkah. Sejak pertemuan-pertemuan kecil itu, benih rasa penasaran dalam hatiku semakin tumbuh. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda dari Andi, sesuatu yang membuat aku ingin tahu lebih banyak. Bukan sekadar soal pekerjaan, tapi tentang siapa Andi sebenarnya. Aku yang sudah lama tenggelam dalam kesepian mendadak merasa ada warna baru hadir dalam hidupku. Dan dari situlah kisah kami perlahan mulai terjalin. Sejak pertemuan-pertemuan singkat itu, aku mulai merasa semakin tertarik pada sosok Andi. Ada sesuatu yang membuatku ingin selalu berada di dekat pemuda itu. Aku tahu sebagai pemilik perusahaan tindak tandukku, pasti diperhatikan banyak orang. Namun, rasa penasaran yang tumbuh di hatiku jauh lebih kuat dari sekadar aturan atau pandangan orang lain. Aku mulai mencari-cari cara untuk bisa dekat dengan Andi. Aku tidak melakukannya secara terang-terangan, melainkan dengan langkah-langkah kecil yang halus. Saat berpapasan di lorong kantor, aku selalu melempar senyum manis. Ketika berbicara, suaraku sengaja kubuat lembut. Berbeda dengan nada tegas yang biasa aku gunakan pada karyawan lain. Bahkan sesekali aku tak ragu memberikan sentuhan ringan di bahu atau lengan Andi. Seolah tanpa maksud, namun sebenarnya penuh dengan arti. Awalnya Andi terlihat sangat canggung. Setiap kali aku menyapanya, ia selalu menunduk dan menjawab singkat. Namun, justru itulah yang membuatku semakin menikmati interaksi kecil itu. Aku senang melihat Andi salah tingkah, senang melihat pipinya memerah, dan semakin yakin bahwa pemuda itu berbeda dari yang lain. Suatu siang, aku sengaja memanggil Andi ke ruang kerjaku. Aku pura-pura menanyakan stok barang, padahal tujuanku lebih dari itu. "Andi, bisa tolong periksa data stok bulan lalu? Saya ingin memastikan tidak ada kekeliruan," kataku sambil menatapnya dengan senyum samar. Andi yang masih gagap mengangguk cepat. "Baik, Bu, saya akan cek." Aku memperhatikan gerak-geriknya. Ada kesederhanaan yang membuatku merasa nyaman. Ketika Andi hendak pamit keluar, aku menahan. "Andi," panggilku pelan. "Iya, Bu." Aku tersenyum. "Kamu betah kerja di sini kan?" Andi sempat terdiam dan menjawab singkat, "Iya, Bu. Saya bersyukur bisa bekerja di sini. Terima kasih sudah memberi kesempatan." Jawaban itu membuat hatiku hangat. Aku tersenyum lebih lebar meski segera mengalihkan pandangan agar Andi tidak menyadarinya. Hari-hari berikutnya, aku semakin berani. Aku sering sengaja mendekati Andi di ruang stok ketika suasana sepi. Kadang pura-pura ikut memeriksa barang lalu menyapanya dengan nada bercanda. "Andi, kamu serius sekali. Jangan-jangan kamu lebih rajin dari semua orang di sini," kataku sambil terkekeh. Andi menoleh dengan senyum malu. "Saya hanya berusaha bekerja sebaik mungkin, Bu." Aku menatapnya lama. "Bagus, itu yang aku suka dari kamu." Andi terdiam, tak tahu harus menjawab apa.
Situasi seperti itu membuatnya semakin salah tingkah. Namun, aku justru merasa semakin terhibur. Di kantin karyawan pun, aku sesekali bergabung. Kehadiranku di tengah para karyawan tentu saja menjadi perhatian. Namun, aku tidak peduli. Yang aku inginkan hanyalah duduk tidak jauh dari Andi, menyapanya dengan kalimat ringan. "Makan apa hari ini?" tanyaku suatu kali. Andi yang sedang membuka bekal terkejut. "Cuma nasi dan sayur, Bu." Aku tersenyum. "Sederhana sekali ya, sehat kalau begitu." Andi hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Namun, dalam hatinya ia tidak bisa menutupi rasa kikuk yang makin menjadi. Perlahan, permainan kecilku itu mulai memberikan efek. Andi yang awalnya sangat menjaga jarak kini mulai terbiasa dengan kehadiranku di sekitarnya. Meskipun masih sering salah tingkah, ia mulai lebih berani menatap dan menjawab tanpa tergagap-gagap. Aku menyadari perubahan itu dan hatiku berdebar setiap kali melihat Andi sedikit membuka diri. Malam hari, aku sering memikirkan interaksi itu. Aku merasa seakan diriku kembali muda seperti gadis remaja yang sedang jatuh cinta. Perasaan asing itu membuatku gelisah sekaligus bahagia. Di balik statusku sebagai janda kaya raya, ternyata aku masih bisa merasakan debaran hati yang sederhana. Aku tahu apa yang aku lakukan bisa dianggap tidak wajar oleh orang lain. Namun, aku tidak peduli. Bagiku, Andi telah membawa warna baru dalam hidup yang selama ini terasa monoton. Setiap senyum, setiap percakapan singkat, dan setiap tatapan canggung dari Andi menjadi sesuatu yang aku tunggu-tunggu. Aku akhirnya sadar perasaanku mulai tumbuh. Awalnya hanya godaan kecil untuk mengusir sepi, tapi kini aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam. Perasaan itu membuatku semakin yakin bahwa Andi bukan sekadar karyawan biasa, melainkan sosok yang mulai mengambil tempat khusus di hatiku. Hari-hari berlalu dan perhatianku pada Andi semakin bertambah. Aku bukan hanya melihat Andi sebagai karyawan rajin, melainkan mulai menyelami kehidupan sederhana yang dimiliki pemuda itu. Dari obrolan dengan staf lain, aku mengetahui bahwa Andi tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Gajinya sebagian besar dipakai untuk membantu orang tuanya di desa, sehingga kehidupan sehari-harinya sangat pas-pasan. Suatu siang, aku memperhatikan Andi sedang makan siang di kantin. Bekal yang ia bawa hanya nasi dengan sayur sederhana. Porsinya pun tidak banyak. Aku memperhatikan dari jauh dan mataku sempat menangkap momen saat Andi menolak tawaran temannya untuk membeli makanan tambahan karena ia jelas-jelas sedang berhemat. Pernah pula aku melihat sendiri bagaimana Andi diam-diam mengambil lauk sisa piring karyawan lain yang sudah ditinggalkan. Bukan karena ia tidak punya harga diri, melainkan benar-benar karena keadaannya sulit. Pemandangan itu membuat hatiku tersentuh. Selama ini aku terbiasa dengan kemewahan. Namun, di depan mataku ada seseorang yang hidup dengan begitu sederhana dan tetap menjalani hari-hari dengan senyum. Malam harinya, aku termenung di ruang kerjaku. Aku bergumam pelan. Anak ini terlalu baik untuk dibiarkan kesulitan seperti itu. Sejak saat itu, aku mulai mencari cara untuk membantu Andi. Aku tahu pemuda itu tipe orang yang tidak suka diberi belas kasihan. Maka, aku melakukannya dengan halus. Seolah-olah bantuan itu bagian dari pekerjaan. Misalnya aku memberikan uang transport dengan alasan bonus karyawan baru atau memberikan sedikit tambahan ketika ada pekerjaan lembur. Suatu sore, aku memberikan amplop kecil pada Andi. "Andi, ini untuk ongkosmu selama bulan ini. Anggap saja bonus karena kerjamu bagus." Andi menatap amplop itu lalu buru-buru menggeleng.
Tidak usah Bu, saya sudah digaji. Saya tidak enak menerima lebih. Aku tersenyum sabar. Kamu kerja dengan sungguh-sungguh. Aku hargai itu. Ambil saja. Jangan dipikir macam-macam. Andi tampak ragu, namun akhirnya menerimanya dengan wajah malu. Terima kasih Bu, saya benar-benar tidak tahu harus bilang apa. Cukup dengan kerja yang baik, itu saja sudah cukup, jawabku lembut. Perlahan-lahan Andi mulai terbiasa dengan perhatian kecil itu. Ia tetap berusaha menolak di awal, namun aku selalu punya alasan yang membuatnya tak bisa mengelak. Aku sendiri semakin yakin bahwa yang aku rasakan bukan lagi sekadar permainan atau godaan iseng. Ada perasaan tulus ingin melindungi Andi, ingin memastikan pemuda itu tidak lagi harus menahan lapar atau hidup terlalu susah. Suatu sore di gudang Andi menghampiriku dengan wajah serius. Bu Ratnah, panggilnya pelan. Iya, Andi. Ada apa? Saya sebenarnya malu sering menerima bantuan dari ibu. Saya takut orang lain salah paham. Aku menatapnya dalam-dalam lalu tersenyum. Andi, kamu jangan merasa rendah diri. Kamu bekerja dengan jujur, itu yang penting. Kalau aku ingin membantu, itu karena aku menghargai kerja kerasmu, bukan karena aku kasihan. Andi terdiam sejenak lalu mengangguk. Saya mengerti, Bu. Saya hanya tidak ingin terlihat memanfaatkan kebaikan Ibu. Justru karena kamu berpikir begitu, aku semakin yakin kalau kamu berbeda, ujarku pelan. Andi menunduk. Jelas tidak tahu harus menjawab apa. Namun, di balik kerendahan hatinya, aku bisa melihat ketulusan yang jarang aku temukan pada orang lain. Malam itu, ketika aku sudah berada di rumah, aku merenung lagi. Perasaan yang aku miliki semakin kuat. Aku menyadari bahwa diriku tidak hanya sekadar tertarik atau ingin bermain-main dengan Andi. Aku benar-benar peduli. Rasa itu datang dari hati yang tulus. Sebuah perasaan yang membuatku ingin menjaga Andi dari kerasnya kehidupan. Bagiku, Andi bukan sekadar karyawan muda. Ia adalah pengingat bahwa hidup tidak selalu tentang harta dan status. Dan semakin lama aku merasa diriku kembali menemukan makna yang selama ini hilang. Hari itu hujan deras mengguyur Surabaya sejak sore. Jalanan basah, langit gelap, dan suasana kantor pun terasa berbeda. Banyak karyawan yang memilih pulang lebih cepat, khawatir terjebak banjir atau macet panjang. Namun, aku masih di ruang kerjaku memeriksa laporan keuangan. Menjelang malam aku memanggil Andi yang kebetulan masih bertugas merapikan gudang. Andi, bisa antar saya pulang? Mobil pribadi saya sedang dipakai sopir untuk urusan anak saya, kataku dengan nada tenang. Andi sempat ragu. Tentu Bu, tapi saya hanya bawa motor. Apa tidak masalah? Aku tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Yang penting saya bisa sampai rumah dengan selamat. Kami pun berangkat. Hujan yang deras membuat perjalanan terasa lembab. Jas hujan yang dipakai Andi sederhana dan aku hanya berusaha melindungi diri dengan payung kecil di atas kepala. Meskipun begitu, aku sama sekali tidak mengeluh. Justru dalam hati, aku merasa hangat karena ada seseorang yang peduli membawaku pulang di tengah derasnya hujan. Sesampainya di rumah mewahku, Andi hendak berpamitan. Namun, aku menahannya. Hujannya masih deras. Kalau kamu pulang sekarang bisa bahaya di jalan. Masuk saja dulu. Tunggu sampai reda. Andi menggaruk kepala tampak canggung. Tidak usah, Bu. Saya bisa pulang. Aku menatapnya serius. Aku tidak tega. Masuklah. Anggap saja rumah sendiri. Akhirnya Andi menurut. Kami duduk di teras rumah menikmati suara hujan yang turun tanpa henti.
Aku menyajikan teh hangat dan keheningan itu terasa berbeda. Ada ketenangan yang jarang aku rasakan selama ini. Andi, kamu tahu hidupku ini sebenarnya sepi, kataku. Andi menoleh tampak heran. Sepi, Bu. Tapi ibu punya banyak karyawan, bisnis besar, rumah megah. Justru karena semua itu orang sering lupa kalau aku hanya manusia biasa. Suamiku sudah lama meninggal, anakku jauh di luar negeri. Pulang ke rumah sebesar ini, aku hanya ditemani dinding dan kesunyian. Andi terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Namun, tatapannya menunjukkan empati. Aku melanjutkan, kamu mungkin heran kenapa aku sering memperhatikanmu, tapi jujur saja, kamu membawa warna baru. Ada ketulusan yang aku lihat, sesuatu yang membuatku merasa tidak sendirian. Andi menunduk bingung dengan kata-kata itu. Saya tidak tahu harus bilang apa, Bu. Saya hanya melakukan kewajiban saya sebagai karyawan. Aku tertawa kecil. Itulah yang membuat kamu berbeda, Andi. Kamu tidak pernah berusaha mencari muka atau mengambil keuntungan. Keheningan kembali menyelimuti. Hujan semakin deras menimbulkan suara gemuruh di atap rumah. Aku lalu mengajaknya masuk ke ruang keluarga. Malam masih panjang. Kalau kamu mau, temani saya menonton film. Anggap saja untuk mengisi waktu. Andi ragu. Namun, akhirnya duduk di sofa. Aku memutar film lawas, sesuatu yang ringan, dan kami menonton dalam diam. Suasana hening, hanya suara hujan dan layar televisi yang menemani. Bagiku, momen itu terasa begitu berharga. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa tidak sendirian di rumah itu. Ketika jam sudah menunjukkan larut malam, hujan belum juga reda. Aku menoleh pada Andi yang tampak lelah. Andi, jangan pulang malam ini. Hujan terlalu deras. Tidurlah di kamar tamu. Besok pagi saja baru kembali ke rumahmu. Andi langsung terkejut. Wah, apa tidak merepotkan, Bu? Aku tersenyum lembut. Sama sekali tidak. Aku malah tenang kalau tahu kamu tidak kehujanan di jalan. Andi menghela napas lalu mengangguk pelan. Baiklah, Bu. Terima kasih banyak. Malam itu menjadi titik balik. Andi mulai melihat sisi lain dariku. Bukan hanya sebagai pemilik perusahaan, melainkan sebagai seorang wanita yang rapuh, kesepian, namun tulus dalam sikapnya. Di sisi lain, aku merasakan ketenangan yang berbeda. Kehadiran Andi mengisi ruang kosong dalam hatiku. Meskipun aku belum berani menyebutnya dengan kata lain selain teman yang berarti, hujan masih mengguyur deras. Namun bagiku, malam itu terasa hangat sekali. Sejak malam hujan itu, hubunganku dan Andi perlahan berubah. Awalnya hanya karena keadaan darurat, namun setelahnya kebersamaan itu menjadi kebiasaan. Setiap kali hujan turun, aku seperti memiliki alasan untuk meminta Andi menemaniku. Bukan hanya hujan. Dalam beberapa minggu berikutnya, aku semakin sering memanggil Andi untuk hal-hal sederhana. Kadang aku meminta ditemani belanja kebutuhan rumah tangga. Kadang sekadar ditemani minum kopi di teras kantor setelah jam kerja. Andi, sore ini kamu sibuk? Tanyaku suatu kali. Tidak terlalu, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Aku tersenyum. Temani saya ke pasar bunga. Saya butuh suasana segar di rumah. Bagi Andi, itu terasa aneh. Sebelumnya mana mungkin seorang direktur mengajak karyawannya belanja bunga ke pasar tradisional. Namun, ia menuruti saja karena melihatku benar-benar senang saat berjalan di antara deretan bunga. Lihat mawar ini, cantik sekali, kataku sambil memegang setangkai. Andi hanya tersenyum. Kalau menurut saya, melati lebih indah, wangi, tapi sederhana.
Aku menatapnya lalu tertawa kecil. Kamu memang selalu punya cara pandang berbeda. Sejak saat itu Andi sadar ada sesuatu yang berubah. Aku bukan lagi sekadar atasan, ada sisi diriku yang begitu manusiawi, penuh perhatian, dan bahkan suka bercanda. Tidak hanya di luar, di kantor pun kebiasaan baru itu terlihat. Aku sering mengajak Andi makan siang bersama di ruanganku. Terkadang membicarakan pekerjaan, namun lebih sering berbicara tentang kehidupan. Andi, cita-citamu apa? Tanyaku suatu siang. Andi berpikir sejenak. Saya ingin punya usaha kecil, Bu. Tidak besar, yang penting bisa mandiri, seperti warung makan atau toko sembako. Aku mengangguk pelan. Kamu realistis, itu yang aku suka. Banyak orang muda sekarang ingin langsung kaya, tapi kamu tidak. Kamu mau membangun pelan-pelan? Obrolan-obrolan seperti itu membuat Andi merasa dihargai. Ia bukan hanya pekerja yang diperintah, tapi seseorang yang pendapatnya didengarkan. Bagiku, kebersamaan itu membawa ketenangan. Aku mulai menunggu momen-momen sederhana itu. Saat Andi datang ke rumah untuk mengantar sesuatu, aku sengaja mengajaknya duduk sebentar. Saat Andi sedang sibuk di gudang, aku menyempatkan mampir hanya untuk berbicara beberapa menit. Perlahan, waktu terasa tidak lengkap tanpa kehadiran Andi. Namun, perubahan itu tidak luput dari perhatian beberapa karyawan lain. Desas-desus mulai terdengar. Kamu lihat enggak Bu Ratna sering bareng sama Andi? Iya, padahal biasanya beliau jarang dekat dengan karyawan. Aneh kan? Andi sempat mendengar bisikan-bisikan itu. Ia mulai merasa canggung. Suatu sore ia memberanikan diri bicara. Bu, boleh saya jujur? Tentu Andi, ada apa? Belakangan ini banyak yang ngomongin kita. Saya takut mereka salah paham. Aku menatapnya tenang. Biar saja, orang selalu punya omongan. Yang penting kita tahu apa yang kita jalani. Andi menghela napas. Ia tidak bisa membantah. Dalam hatinya ia memang merasa nyaman setiap kali bersamaku. Meski ada jarak usia dan status, ia tidak bisa memungkiri bahwa kebiasaan itu membuat hari-harinya berbeda. Aku pun merasakan hal yang sama. Malam-malam sepi di rumah besar itu kini tidak lagi menakutkan. Ada pesan singkat dari Andi yang sekadar menanyakan kabar. Ada tawa kecil saat kami membicarakan hal remeh. Ada kehangatan baru yang aku tidak duga. Hingga suatu malam aku duduk di ruang tamuku sambil menatap setangkai bunga melati yang dibawa Andi dari pasar. Aku tersenyum sendiri. Dalam hati aku bertanya, apakah ini hanya kebiasaan atau sesuatu yang lebih dalam? Hubunganku dan Andi makin sulit ditebak. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang awalnya terasa wajar, kini perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih hangat. Aku sendiri menyadarinya. Setiap kali Andi tersenyum, aku merasa seperti kembali ke masa mudaku. Namun, di balik semua itu ada perasaan yang tak bisa lagi aku tahan. Malam itu, aku akhirnya memberanikan diri. Andi, ucapku pelan ketika kami duduk di ruang keluarga usai menonton film. Andi menoleh menunggu. Aku menarik napas panjang. Aku ingin jujur, aku jatuh cinta padamu. Andi terdiam. Kata-kata itu membuatnya kaget. Ia tidak pernah membayangkan seorang wanita sepertiku bisa mengucapkan hal itu padanya. Bu, jangan bercanda. Aku serius, Andi. Aku tidak peduli status atau usiaku. Yang aku tahu, bersamamu aku merasa bahagia. Itu cukup bagiku. Andi mengusap tengkuknya gelisah. Tapi Bu, kita berbeda. Saya ini cuma karyawan biasa. Orang bisa bicara macam-macam. Mereka pasti menertawakan saya. Aku menatapnya dengan dalam. Kamu terlalu memikirkan orang lain.
Hidup ini terlalu singkat untuk diatur oleh omongan mereka. Yang penting kita jujur pada hati kita. Kata-kata itu membuat Andi makin bingung. Ia tidak bisa menolak, tapi juga tidak yakin. Malam itu kami tidak melanjutkan obrolan. Namun, sejak saat itu benih perasaan dalam hati Andi semakin tumbuh. Beberapa hari kemudian, aku mengajak Andi keluar. Bukan ke restoran mewah, bukan ke tempat yang biasa aku kunjungi. Aku justru mengajaknya ke sebuah warung lesehan di pinggir jalan. Bu, apa tidak salah tempat? Ini jauh dari kebiasaan ibu, tanya Andi heran. Aku tersenyum kecil. Justru aku ingin di sini. Aku ingin kamu lihat kalau aku serius. Aku tidak peduli makan di mana. Asal bersama orang yang membuatku tenang. Kami duduk di tikar sederhana. Andi masih canggung, tapi aku tampak nyaman. Aku menikmati nasi pecel dengan tangan, sesuatu yang sudah lama tidak aku lakukan. Andi, kataku sambil tersenyum kecil. Kamu tahu kenapa aku mengajakmu ke sini? Andi menggeleng. Karena aku ingin kamu percaya kalau aku bukan hanya bicara. Aku mau ikut denganmu ke dunia yang sederhana. Aku ingin kamu percaya kalau ini bukan main-main. Andi menunduk. Kata-kata itu perlahan meruntuhkan dinding keraguannya. Selama ini ia merasa tidak pantas. Tapi malam itu ia mulai percaya kalau aku benar-benar tulus. Meskipun begitu, keraguan tetap ada. Dalam hati Andi takut. Ia membayangkan cibiran orang-orang. Janda kaya dengan pelayan muda. Ia bisa mendengar ejekan itu seakan nyata. Namun ketika melihat wajahku yang begitu tenang, hatinya sedikit lega. Bu, saya masih takut, ujar Andi, jujur. Aku meraih tangannya menatap penuh keyakinan. Jangan takut Andi. Kalau kita saling percaya, semua bisa kita hadapi. Malam itu menjadi titik balik. Andi mulai menerima bahwa perasaan ini nyata. Ia tidak lagi menolak meskipun masih belajar menyesuaikan diri. Dan bagiku, langkah itu adalah pertaruhan besar. Aku tahu risikonya, gosip, cemoohan, bahkan mungkin penolakan dari keluarga. Tapi aku memilih untuk berani. Kebersamaan kami setelah malam itu semakin erat. Andi mulai menunjukkan keberanian kecil seperti berani menatapku lebih lama atau tertawa lepas di depanku. Sedangkan aku merasa hatiku semakin mantap. Di warung sederhana itu, dengan cahaya lampu temaram dan suara kendaraan yang lalu lalang, kami berdua membuat keputusan tak terucap. Apapun kata orang, kami akan mencoba bertahan. Bukan lagi sekadar kebiasaan atau permainan hati. Hubungan itu kini berubah menjadi pertaruhan cinta yang sebenarnya. Sejak pengakuan itu, hubunganku dan Andi tidak lagi bisa disembunyikan. Karyawan mulai berbisik, tetangga mulai bertanya-tanya, bahkan beberapa kerabatku menegur secara halus. Ratna, kamu ini apa tidak salah? Masa janda kaya seperti kamu dekat dengan anak muda, karyawan pula? Ucap salah satu temanku saat arisan. Aku hanya tersenyum. Bahagia itu bukan urusan orang lain. Aku tahu pilihanku. Namun gosip makin deras. Beberapa karyawan berani membicarakan secara terang-terangan. Andi itu cuma numpang tenar. Untung banget bisa dekat sama Bu Ratna, ucap seorang kasir kepada rekannya. Andi mendengar selintas. Wajahnya memerah. Ia mulai merasa tertekan. Sore itu ia memberanikan diri bicara padaku. Bu, saya tidak sanggup kalau begini terus. Omongan orang makin jadi. Saya takut membuat nama ibu jelek. Aku menatapnya lembut. Andi, dengar aku baik-baik. Aku sudah lama hidup dengan pandangan orang tapi aku tidak mau lagi. Aku ingin menjalani hidup dengan pilihanku sendiri dan pilihanku adalah kamu. Kata-kata itu menenangkan,
meskipun Andi tahu perjuangan belum selesai. Untuk membuktikan keseriusanku, aku mulai melibatkan Andi dalam urusan bisnis. Aku mempercayakan Andi mengurus sebagian stok barang lalu memberi tanggung jawab lebih besar. Banyak karyawan terkejut. Kenapa Andi yang dipilih? Kan dia baru di sini. Tapi aku tidak peduli. Aku percaya Andi tulus dan bisa diandalkan. Perubahan itu perlahan terlihat. Andi bekerja lebih keras, belajar dariku, bahkan mencari ilmu tambahan lewat internet. Ia tidak ingin dianggap hanya menumpang nama besarku. Suatu hari aku mengajaknya berbicara serius di ruang kerjaku. Andi, aku ingin kamu belajar lebih banyak. Bukan hanya soal stok barang, tapi juga cara mengelola usaha. Kalau kamu siap, aku ingin kamu jadi partner aku, bukan hanya karyawan. Andi terkejut. Partner, Bu, itu terlalu besar untuk saya. Aku tersenyum. Kamu bisa. Aku percaya. Anggap ini bukan hadiah, tapi kepercayaan. Keputusan itu membuat hubungan kami semakin jelas. Tidak hanya di mata karyawan, tapi juga orang-orang di luar sana. Ada yang mencibir, ada yang kagum. Namun, perlahan banyak yang mulai diam ketika melihat keseriusan kami membangun usaha bersama. Sebagian bahkan kagum, diam-diam berkata, ternyata mereka benar-benar saling mencintai. Dalam kesederhanaan itulah aku menemukan kebahagiaan sejati. Bukan dari harta, bukan dari status, tapi dari ketulusan yang tidak bisa dibeli. Bersama Andi, aku belajar bahwa cinta yang sederhana kadang jauh lebih berharga dibanding semua kemewahan yang pernah aku miliki.